Kembali lagi di acara kesayangan kita, di acara Sekolah Fikih, yang pada episode kedua ini akan membahas tentang fikih darah wanita dengan level 1 mata kuliah fikih muslimah. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Ustazah Aini Aryani yang mana akan membahas tentang lanjut apa itu fikih darah wanita. Mari kita sapa sejenak pemirsa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang fikih darah wanita. Sebenarnya apa itu Ustazah fikih darah wanita itu sendiri? Ya, fikih darah wanita ini adalah hukum-hukum fikih yang membahas tentang darah yang keluar dari rahim seorang wanita, ya, dari rahimnya, bersumber dari rahim, kemudian keluar lewat jalan rahim yang seharusnya, yaitu kemaluannya. Nah, darah di sini hanya dibatasi kepada darah, nanti ada tiga hal ya, ada 3 macam darah yang akan kita bahas, dan tidak termasuk dengan darah yang itu. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita mengalami kecelakaan, ya, kemudian mengeluarkan darah dari lengannya, kemudian dari kakinya, atau dari mana saja, ini tidak dimasukkan dalam fikih darah wanita ini. Karena apa? Fikih darah wanita hanya membahas yaitu tadi, darahnya bersumber dari rahim, keluarnya melewati jalan lahir, tentu saja. Jadi kalau misalnya dia muntah, kemudian mengeluarkan muntah darah segala macam, nggak masuk di sini. Berarti kalau misalnya Ustazah seorang ibu melahirkan dengan cara sesar, itu adalah dipotong atau dibelek kali ya Ustazah ya. Itu termasuk darah itu juga kan dia bersumber di rahim juga Ustazah. Iya. Jadi begini, darah nifas kita akan bahas di sini. Tapi darah yang mana dulu nih? Kalau misalnya seorang wanita itu melahirkan secara sesar, itu kan diiris ya, perutnya diisir ya, diiris kira-kira 8 cm. Nah, kalau misalnya ada darah yang keluar dari bekas irisan yang di perut, ini tidak masuk kategori fikih darah wanita di sini. Yang kita hitung adalah darah yang keluar dari jalan lahir yang seharusnya, maksudnya dari kemaluannya, kan? Kebanyakan ibu-ibu yang melahirkan secara sesar, ya, tetap mereka mengalami perdarahan di kemaluannya, gitu. Dan yang kita hitung adalah darah yang keluar dari kemaluannya itu, bukan dari irisan yang ada di perutnya. Mungkin Ustazah sebelum kita lanjut lebih jauh ya Ustazah, saya mau menanyakan mengenai darah fikih darah wanita itu sendiri kan terbagi Ustazah. Darah wanita yang keluar dari rahim itu juga terbagi, yaitu ada haid, ada nifas, dan istihadah. Mungkin untuk pertama kita membahas tentang haid dulu sendiri Ustazah ya. Soalnya kan banyak wanita-wanita muda yang mungkin kan belum melahirkan, jadi kan belum nifas gitu. Mungkin kita bahas tentang haid dulu kali ya Ustazah ya. Baik. Perbedaan yang paling mendasar antara haid, nifas, dan istihadah ya dari definisinya. Definisi dari haid ini adalah adam al-kharij min aqsa rahimil mar'ah. Jadi dia keluar memang dari rahimnya. Nah, kemudian yang kedua, min ghairi sababil wiladah. Darah haid ini ciri yang keduanya itu bukan keluar karena sebab melahirkan. Kemudian ciri yang ketiga, fi awqatin makhsusah. Durasinya ini dibatasi, minimalnya dibatasi, maksimalnya dibatasi. Siapa membatasi? Ya para ulama dengan cara istinbatul ahkam dari dalil yang ada. Kemudian ciri yang keempat, ala sabil sihah. Memang seorang wanita ketika mengalami perdarahan karena darah haid, ya tubuhnya sedang dalam keadaan sehat. Artinya darah itu bukan darah penyakit. Tapi memang darah karena dia sehat. Jadi sudah dibatasi waktunya Ustazah? Iya, jadi ya itu tadi cirinya ya, keluar dari rahim. Kemudian yang kedua bukan karena melahirkan, yang ketiga waktunya sudah ditentukan, minimal maksimalnya, dan dalam keadaan sehat, bukan darah penyakit. Kalau misalnya setelah melahirkan, berarti kan itu sudah termasuk nifas gitu Ustazah. Itu apakah sama cirinya dengan darah haid itu sendiri atau ada perbedaan di antara keduanya itu? Ciri-ciri darah nifas ini ya, dari pengertiannya, adam al-kharij aqibal wiladah, darah yang keluar karena atau akibat melahirkan. Nah, artinya semua ulama mayoritas ya dari mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali mengatakan ya darah nifas hanya keluar berbarengan dengan bayi atau setelahnya. Kalau bayinya belum lahir ya berarti belum masuk darah nifas, namanya akibat setelah begitu. Maka sebelum bayi lahir, walaupun sudah terjadi kontraksi dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 belum dinamakan darah nifas menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan
kembali. Tapi mungkin di sini ada lagi nanti dari mazhab Maliki. Ulama dari mazhab Maliki agak berbeda sedikit. Ulama ini dari mazhab ini mengatakan bahwasanya darah yang keluar di masa-masa menjelang persalinan, ya kan? Misalnya perempuan kan kalau mau melahirkan pembukaan dulu nih, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Iya. Nah, di antara rentang waktu ini, kalau misalnya di tengah-tengah proses persalinan seorang wanita mengeluarkan darah dari kemaluannya yang bersumber dari rahimnya, ataupun lendir yang bercampur dengan darah, dalam mazhab ini disebut juga darah nifas karena keluarnya menjelang persalinan. Gitu. Tapi cuma mazhab ini saja yang mengatakan ini sudah termasuk nifas. Apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukum dalam mazhab Maliki yang mengatakan bahwasanya sebelum bayi keluar sudah dikatakan nifas, gitu ya, dia sudah tidak lagi wajib melaksanakan sholat. Ya. Bayinya belum keluar, tapi darahnya udah keluar duluan di masa-masa kontraksi ini. Nah, jadi dia udah nggak wajib sholat lagi, karena orang nifas kan udah nggak wajib sholat. Berbeda dengan 3 mazhab tadi, Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali mengatakan seorang wanita masih wajib atau punya kewajiban untuk sholat, walaupun dia sedang mengerang kesakitan, ya, mengalami kontraksi, ya dia tetap tidak hilang kewajibannya untuk sholat karena memang belum termasuk dalam nifas. Itu sendiri kalau misalnya dari mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi itu berarti kita kalau misalnya sedang merasakan sakit saja, mungkin banyak ibu-ibu yang udah sakit sekali dan itu nggak bisa buat sholat, itu harus kita jamak atau emang harus saat itu juga dia melakukan sholat atau gimana saja? Ya begini, kalau misalnya orang lagi mau melahirkannya, tidak selalu dia kesakitan. Ada masa dimana dia bisa makan, malah minum, ngobrol. Begitu kontraksi datang, baru dia kesakitan. Enggak selamanya nih, maksudnya dia kesakitan terus enggak. Dia tunggu dulu kapan dia sedang merasa rileks, kontraksinya belum datang, dia bisa sholat di situ. Gitu. Wudhunya bisa dibantu oleh perawat dan lain sebagainya, silakan dia sholat di situ. Gitu. Nggak bisa sholat biasanya ya kan bisa dengan duduk. Nggak bisa sholat dengan duduk, bisa dengan berbaring miring. Nggak bisa juga dengan isyarat juga bisa. Yang pasti kewajiban sholatnya belum gugur. Kalau misalnya dia mengalami perdarahan sebelum bayinya keluar. Berarti kalau misalnya kita melahirkan ya Ustazah ya, itu misalnya ba'da asar, kita setelah asar gitu, kita boleh nggak misalnya apa itu sudah kewajiban kalau misalnya kita qadha sekali nanti asar gitu, itu dibolehkan atau enggak? Melahirkannya kapan ya? Habis asar? Iya habis asar, jadi kita sholat bayinya habis asar. Jadi kita sholat zuhur sekalian asar itu atau boleh, atau zuhur aja deh nanti asar kan udah masuk nifas itu gimana saja? Kalau misalnya keluar darahnya sudah masuk asar di awal waktu asar, ya sudah nggak wajib lagi untuk mengqadha waktu sholat asar kan sudah di awal waktu. Kecuali kalau di akhir waktu asar baru dia punya kewajiban untuk sholat asar. Kewajiban sholat asarnya belum gugur karena dia melahirkannya di akhir waktu. Kecuali kalau misalnya dia di awal waktu nih, pas azan asar gitu ya, terus dia nggak punya waktu untuk sholat asar, keluar bayinya, ya berarti ya sudah gugur waktu asarnya, kan dia melahirkannya di awal waktu asar. Oh jadi tidak harus dijamak atau tidak harus melakukan sholat dulu setelah? Masa di jamak takdim gitu di zuhur, takutnya nanti keluar asar ya. Tidak melakukan jamak dengan karena spekulasi. Oke. Untuk darah, maksudnya keluaran darah ketiga ini saja ya, macamnya, yaitu istihadah. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut saja mengenai istihadah. Baik, darah istihadah kita jelaskan di sini atau? Mungkin banyak sekali saya pembahasan yang menarik lagi. Kita harus memberikan kesempatan untuk yang mau lewat ini dulu saja. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kembali lagi di acara kesayangan kita di Sekolah Fikih.